Apa bedanya otak seorang pemenang Nobel dengan otak seorang penganut bumi datar? Secara biologis, NOL beratnya sama, jumlah neuronnya sama, struktur kimianya sama, tapi kenapa outputnya bisa bertolak belakang? Kenapa satu menghasilkan roket, yang satu menghasilkan kebencian? Selamat datang di Deep Dive. Hari ini kita tidak akan membahas apa yang harus kamu percayai. Kita akan membedah mesin yang memproduksi kepercayaan itu. Kita akan membongkar bug dalam otakmu yang membuatmu merasa benar, padahal kamu sedang ditipu oleh biologimu sendiri. Di dalam video ini, kita akan menggunakan neuroscience, teori game, dan data sejarah untuk menjawab satu pertanyaan terbesar umat manusia. Apakah kita makhluk rasional, atau kita hanya monyet cemas yang pandai membuat alasan? Bayangkan kamu manusia purba 100.000 tahun lalu. Semak bergoyang. Pilihan A, kamu lari, asumsi itu harimau. Pilihan B, kamu cek dulu, cari data. Jika kamu pilih B dan ternyata itu harimau, kamu mati, genmu punah. Jika kamu pilih A dan ternyata itu cuma angin, kamu malu sedikit, tapi kamu selamat. Otak kita didesain untuk selamat, bukan untuk akurat. Keyakinan adalah mekanisme pertahanan hidup, bukan pencarian kebenaran. Inilah pattern recognition, pengenalan pola. Otak kita kecanduan mencari pola. Kita melihat wajah di awan. Kita melihat konspirasi di balik kebetulan. Orang yang percaya konspirasi bukanlah orang bodoh. Mereka adalah orang yang pattern recognition-nya terlalu sensitif, overclock. Saat kita menemukan pola, bahkan pola palsu, otak menyemprotkan dopamin. Rasanya enak, rasanya seperti aha. Itulah kenapa membantah orang fanatik itu susah. Karena kamu sedang melawan kecanduan kimiawi di otak mereka. Masuk ke lapisan kedua, identity. James Clear pernah berkata, keyakinan bukan sekadar ide. Keyakinan adalah baju seragam. Jika saya menyerang argumenmu tentang pajak, kamu mungkin mendengarkan. Tapi jika saya menyerang agama atau partai politikmu, kamu marah. Kenapa? Karena itu menyerang siapa kamu, bukan apa yang kamu tahu. Pernah berdebat di internet, kasih data lengkap, tapi lawan bicaramu makin ngeyel. Selamat datang di The Backfire Effect. Fakta yang berlawanan dengan keyakinan inti tidak akan mengubah pikiran. Fakta itu justru dianggap sebagai serangan fisik oleh amigdala, pusat rasa takut. Otakmu masuk mode fight or flight. Dan inilah peran teknologi. Algoritma tempat video ini tayang, didesain untuk satisfaction. Dan bagi manusia, puas itu artinya dibenarkan. Kita tidak mencari informasi, kita mencari konfirmasi, confirmation bias. Orang bodoh biasanya yakin, orang pintar biasanya ragu. Kenapa? Karena untuk tahu kalau kamu tidak kompeten, kamu butuh kompetensi. Kerendahan hati intelektual humility, adalah tanda kecerdasan tertinggi. Bagaimana cara meretas bug ini? Satu-satunya jalan adalah falsifikasi Karl Popper. Jangan cari bukti bahwa kamu benar, cari bukti bahwa kamu salah. Kita hanyalah debu di alam semesta yang mencoba mengerti ketidakterbatasan dengan alat otak yang didesain untuk berburu. Wajar jika kita sering salah. Wajar jika kita bias. Maka kesimpulan dari video ini sederhana. Jangan percaya 100% pada apa yang kamu pikirkan. Pikiranmu adalah pengacara yang hebat, yang bisa membenarkan apa saja yang diinginkan hatimu. Jadilah skeptis, jadilah rendah hati, dan yang terpenting, jadilah pencari kebenaran, bukan pemilik kebenaran.